Oke, selanjutnya nomor 2. Roni melempar undi 3 keping mata uang logam secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 3 gambar atau 1 gambar dan 2 angka. Waduh, ini ada 3 macam nih. 3 gambar atau 1 gambar dan 2 angka. Nah, sebelumnya kita himpun dulu ruang sampelnya. Untuk 3 keping uang logam berarti ruang sampelnya ada 8. Gambar-gambar, gambar-gambar angka dan seterusnya. Misal, nah kita buat yang ditanyakan itu ya. Misal A itu kejadian muncul 3 gambar karena dia minta tadi di sini muncul 3 gambar. Berarti kalau kejadian muncul 3 gambar itu berarti kan hanya kemungkinannya gambar-gambar kan? Berarti NA-nya ada 1. Nah, gitu. Lalu B itu kejadian nih, muncul 1 gambar. 1 gambar dan 2 angka. Dia langsung jadikan 1 ya. Berarti ini pemisahnya adalah atau, bukan dan itu hanya untuk yang ini aja. Jadi gambar dan satu gambar dan 2 angka. Berarti kalau 1 gambar dan 2 angka kita tinggal lihat ruang sampel mana yang 1 gambar dan 2 angka. Ternyata ini kan gambar angka-angka, angka-angka gambar dan angka gambar angka. Ada 3 NB-nya. Nah, karena dia minta, nah jadi kita cek dulu nih. 3 gambar ya. 3 gambar dan atau 3 gambar atau muncul atau kepeluang 1 gambar dan 2 angka. Berarti ini kira-kira kejadian apa ya? Kejadian ada hubungannya enggak kira-kira kalau 3 gambar terus dengan 1 gambar dan 2 angka gitu. Jadi pas melempar itu maunya muncul 3 gambar atau 1 gambar dan 2 angka. Kira-kira kejadian ini bisa terjadi bersama enggak ini? Yang 3 gambar dengan 1 gambar dan 2 angka. Ya, dia tidak akan terjadi bersama gitu. Jadi ini saling lepas. Nih, saling lepas ya. Tadi pengertiannya adalah kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi ketika dilempar, kan nggak mungkin tuh terjadi bersama-sama. Ketika muncul 3 gambar terus muncul lagi 1 gambar dan 2 angka. Kan tidak kan? Koinnya dilempar sekali, pasti kemungkinan pertama dia muncul 3 gambar atau kemungkinan kedua bisa jadi 1 gambar dan 2 angka dari 3 koin itu. Jadi ini adalah kejadian yang tidak berhubung, maksudnya bukan kejadian yang kemungkinan terjadi bersama itu tidak mungkin. Makanya dia adalah kejadian saling lepas. Kalau kejadian saling lepas, rumusnya yang ini. PA tambah PB. PA PB gimana? Nah, ini dicari dulu aja nih PA-nya. PA berarti kan NA per NS, berarti 1/8. PB-nya berarti bagaimana? 3/8. Kita tambahkan aja karena dia tidak terjadi bersama-sama toh, saling lepas, berarti 1/8 tambah 3/8. 4/8 atau 1/2. Mudah ya. Yang penting kita tahu dia tuh kejadian apa. Nah, itu tinggal pakai rumus aja. Dan yang kadang sulit itu menganalisanya. Ini apa ya? Kejadian apa? Pakai rumus apa? Itu yang kadang mungkin bingung. Tapi pasti bisa. Oke, next. Nomor 3. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar. Sabar nih, kameranya kok kayaknya kurang fokus. Oke, sudah fokus. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Nah, ini sekarang dadu 1 dan uang logam. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5 dan B adalah kejadian muncul mata dadu dan B adalah kejadian muncul angka pada uang logam. Tentukan peluang kejadian A dan B. Apakah kejadian A dan B saling bebas? Oke. Jadi pertama kita susun dulu seperti biasa. Cara mengerjakannya semua adalah menyusun dulu ruang sampel. Angka dan gambar untuk mata uang logam. Lalu dadu 1, 2, 3. Jadi ketika 1 dadu dan 1 uang logam dilempar, kemungkinan muncul kan bisa jadi uang logamnya muncul angka, dadunya muncul 1. Bisa juga muncul angka, muncul 2 lagi untuk dadunya dan seterusnya. Ini adalah kemungkinan untuk 1 dadu dan 1 logam. Ya, jadi yang kayak gini-gini diingat ya supaya kalau ada soal tuh nggak mikir berat gitu untuk masalah ruang sampel. Jadi NS-nya semua ada 12. Kita himpun dulu. A adalah kejadian muncul mata dadu 5. A kejadian muncul mata dadu 5. Cek aja yang muncul mata dadu 5.
Ada 2 kan? Angka 5 dengan gambar 5. Ada 2. Maka peluangnya adalah 2/12. NA per NS 1/6. B adalah kejadian muncul angka. Nih, kejadian muncul angka pada uang logam. Lihat di sini yang muncul angka. Berarti A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6. Ada 6 kan? Berarti peluang B itu adalah 1/2 dari 6/12. Ya. Ini peluang A, ini peluang B. Peluang kejadian A dan kejadian B. Nah, sekarang gini, dia tanya. Jadi yang A ini kita udah ini ya, udah cari. Tapi dia minta peluang kejadian A dan B. Maka gini, A iris B itu adalah kejadian muncul mata dadu 5 dan angka. Ini sebenarnya tuh tanyanya begini, peluang kejadian tadi kan muncul mata dadu 5 dan muncul angka pada uang logam. Dia mintanya begitu. Maka di sini kita lihat ya, kita pikir dulu, kalau uang logam muncul angka, terus dadu muncul angka 5, itu kira-kira kejadian apa? Gitu ya. Kejadian yang kira-kira ini kejadian apa? Kejadian saling bebas ya, kejadian saling bebas. Nanti akan kita buktikan. Itu nanti yang untuk B ya. Nah, sekarang gini, A iris B itu kan kejadian muncul mata dadu 5 dan angka dan angka ya, berarti angka dan 5. Jadi gini, dari sini yang muncul mata dadu 5 terus muncul angka, berarti kan hanya angka dan 5 toh, hanya ini aja. Gitu. Berarti banyaknya irisan antara kejadian A dan B hanya 1. Maka peluangnya adalah 1/12 gitu ya. Nah, setelah itu yang B itu dia tanya, apakah kejadian A dan B saling bebas? Nah, kita lihat ini merupakan kejadian yang saling bebas, tapi kita cek dulu. Kalau kita kalikan antara peluang A dan peluang B, yang ini tadi ya kita kalikan, itu kan kita dapat 1/12. Ya toh? 1/12. Nah, ternyata benar bahwa kalau kejadian saling bebas, kan dia tanya tuh, apakah kejadian saling bebas? Kita cek, kejadian saling bebas itu kan rumusnya adalah ini, PA iris B sama dengan PA kali PB. Perkalian toh. Nah, kita lihat, apakah ketika kita kalikan dapatnya 1/12? Iya, benar 1/12. Maka PA iris B itu kan 1/12. Nah, ini kita juga sudah buktikan di sini, bahwa irisannya adalah 1/12. Berarti benar, kejadian ini adalah kejadian yang saling bebas gitu. Jadi kejadian saling bebas itu apa? Nih saya ulangi, kejadian saling bebas itu kejadiannya dia tidak mempengaruhi, mungkin terjadi bersama tapi tidak mempengaruhi. Ya memang antara dadu dan uang logam kan tidak mempengaruhi, mungkin bisa jadi kan sendiri-sendiri, bisa juga uang logamnya keluar angka, dadunya keluar 5, terjadi bersama kan, pelemparan muncul terjadi bersama, dadu 5 keluarnya uang logam A, jadi terjadi bersama tapi mereka tidak saling mempengaruhi, sendiri-sendiri kan antara dadu dan uang logam. Makanya ini adalah kejadian saling bebas. Sebenarnya tanpa dibuktikan dari cerita begini, kejadian soalnya itu sudah kelihatan itu adalah kejadian saling bebas gitu. Next, nomor 4 ya, ini adalah contoh soal yang terakhir. Di dalam kantong terdapat 4 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng kuning. Nah, jadi ada 7 kelereng ya, 4 merah dan 3 kuning. Dari kantong itu diambil kelereng secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Ya, diambil secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Berapa peluang yang terambil satu kelereng merah? Oke. Jadi 7 kelereng diambil satu, berapa peluang warna merah? Nah, ini ada kaitannya pasti dengan kombinasi. Ada 2 kemungkinan pasangan kelereng yang diambil. Ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kan bisa saja kemungkinannya keluar merah atau keluar kuning toh. Nah, kelereng merah pada pengambilan 1 dan kelereng kuning pada pengambilan 2. Sebentar. Jadi peluang yang kejadian pertama itu kemungkinan kelereng merah pada pengambilan 1 dan kelereng kuning pada pengambilan kedua. Oke, M1 kejadian terambil kelereng merah pada pengambilan pertama. Jumlah kelereng kan 7. Maka kalau kita mau mencari banyaknya kejadian terambil kelereng merah
Itu kan berarti kan tadi kelereng merah 4 tuh. Berarti kalau diambil 1 kan kombinasi 1 dari 4. Nanti dicari aja pakai rumus, ini langsung nih dapatnya 4. Terus banyaknya ruang sampel. Ruang sampel tuh gimana? Tadi kan bolanya 7. Totalnya kan 7 tuh. 4 tambah 3 7. Diambil 1. Ya entah itu diambilnya merah atau apa, kan diambil 1 intinya. Itu adalah kombinasi 1 dari 7 tetap 7. Maka peluang dari terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama itu 4/7 ya, NM1 per NS1. Oke, sekarang kelereng merah pada pengambilan 1 kan tidak dikembalikan. Dia dikembalikan tidak sih? Oh iya, tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, jadi ini dari soal itu maksudnya diambil 2 kali ya, berarti cuma di soal itu tidak ditulis pengambilannya. Di dalam kantong terdapat 4 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng kuning. Dari kantong itu diambil kelereng secara acak 1 per 1 kan. Oh, 1 per 1 ya, berarti diambil 2 kali ya. Oke, pengambilan pertama sudah selesai ya. Pengambilan pertamanya sudah selesai, otomatis kan jumlah kelerengnya berkurang 1, akhirnya tinggal 6. Anggaplah sudah diambil 1 warna merah toh, jadi tinggal 6. Nah, maka ruang sampelnya semuanya dari 6 ini kan diambil lagi 1 tuh. Nah, berarti kan kombinasi 1 dari 6. Tetap 6 ya. Nah, di sini kejadian terambil kelereng kuning pada pengambilan kedua. Jadi 7 kelereng sudah diambil 1 warna merah, akhirnya tinggal 6 dan diambil lagi 1 maunya kuning gitu. Nah, berarti kan kombinasi 1 dari 3 karena tadi kuningnya ada 3 toh. Belum berkurang. Nah, maka di sini kejadian terambil kelereng kuning setelah kelereng merah yang diambil berarti ya 1/2 ya, dari 3/6. Dari 3 yang ini dibagi ruang sampel yang ini 6. Nah, irisan kejadian terambil kelereng merah pada pengambilan 1 dan kelereng kuning pada pengambilan 2. Jadi kalau dan itu biasa pakai irisan. Ya, pakai irisan. Kalau irisan tadi apa? Kita cek lagi supaya lebih ingat. Irisan itu kejadian saling bebas. Saling bebas itu maksudnya artinya dia itu terjadinya tuh bersama bisa, tapi tidak mempengaruhi. Ya memang tidak mempengaruhi ya, karena ya kalau ketika kita ngambil kuning ya udah merahnya nggak keambil kan gitu. Jadi di sini irisannya, peluang irisannya kita pakai perkalian antara peluang dari yang pertama merah dengan peluang yang warna kuning tadi. Pengambilan pertama, ini pengambilan pertama, ini pengambilan kedua. Kita kalikan hasilnya 2/7 atau 4/14 ya, disederhanakan jadi 2/7. Nah, sebenarnya simbol-simbol begini itu bikin bingung malahan ya. Jadi mending nggak usah tulis-tulis PM1, PM2, ini membingungkan sebenarnya malahan kalau menurut saya sih. Jadi kalau masalah simbol terserah kalian, yang penting pengerjaannya benar gitu ya. Nah, yang A selesai, yang A, karena dia tanya berapa peluang yang terambil 1 kelereng merah toh. Jadi peluang terambil 1 kelereng merah ini kemungkinan pertama, karena ada 2 kemungkinan pasangan kelereng yang diambil toh, bisa jadi pengambilan pertama merah, pengambilan kedua adalah kuning. Nah, yang kemungkinan kedua, kelereng kuning itu terambil pada pengambilan pertama dan pengambilan